Halo, tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya punya servisan blender buat bikin jus. Mereknya ini merek Philips yang kendalanya mati total. Sebenarnya mereknya merek apa saja sama ya. Cara penanganannya itu sama. Tapi sebelum itu saya akan coba tes dulu. Nah, mati ya, nggak muter. Tombol yang manapun ini dipencet nggak muter, berarti ini mati total. Sebelum itu kita cek dulu di bagian tombol. Nah, di pinggir sini ada tombol. Ini nanti keteken sama gelas, tapi ini sudah nggak ada tombolnya, berarti udah di jumper. Kalau udah di jumper gini berarti sudah pernah saya servis ya dulu. Saya lupa. Ini kotor sekali, ini kurang perawatan. Saya akan buka dulu. Blender ini buat bikin es jus ya, di warung. Ini udah lama dan sekarang mati. Untuk menanganinya seperti ini ya. Coba simak aja videonya. Tapi kalau masalah merek apa aja sih bisa sama. Mau merek Philips, mau merek Samsung, Siemens atau apa ya. Kalau blender itu mereknya saya nggak tahu. Yang penting merek apapun sama penanganannya. Saya lihat dulu dinamonya tadi, takutnya kena basah ya. Ini kan buat bikin jus, jadi takutnya gosong. Tapi dilihat dari sepintas sih nggak masalah kayaknya ya. Nggak ada yang gosong. Saya akan coba buka dulu bagian depannya buat melihat bagian tombol. Yang sering terjadi blender mati itu ada pada bagian ini ya. Nah, bagian ini yang saya maksud di jumper. Ini awalnya tombol ya. Nanti keteken sama gelas. Nah, di sini posisinya. Nanti ini keteken sama gelas. Nah, ada di gelas kan ada apa telinganya gini nih. Nanti ini fungsinya neken tombol. Nah, tuh kan kelihatan kan? Nah, gitu. Ini fungsinya neken tombol. Kalau misalkan masih ada tombolnya bisa di jumper dulu. Nggak melalui tombol itu. Dilangsungin. Ini dulu berarti bekas saya servis. Dulu tombolnya pernah mati dan nggak diganti. Nah, langsung digabungnya. Nah, biar berjabatan tangan lah. Coba ya kita cek dulu kabelnya sebelum kemana-mana. Kalau seandainya tombolnya itu tidak bermasalah,
Langkah selanjutnya kita cek dulu kabel yang menuju ke listrik. Nah, yang ini bisa dicek menggunakan apometer atau multitester. Setelannya di dioda aja. Kalau di multitester analog bisa dikali 1, kali 10. Coba yang kabel yang satunya ada yang nyambung. Coba yang satunya lagi. Nyambung juga, berarti nggak ada masalah pada kabel input atau kabel yang menuju ke listrik. Dilihat dari fisik tombolnya kayaknya bagus ya, nggak ada masalah, nggak ada leleh atau kotor. Coba saya akan cek tegangannya apakah beneran masuk tegangan dari listriknya atau tidak. Saya akan tancapkan di sini yang satu. Terus setelan kalibrasi di angka 600 volt, di atas 250. Dan yang satu lagi di tombol yang pada gelas. Nah, tegangannya ada 240-an ya. 230-an. Ini AC setrum. Berarti arusnya masuk. Nah, segitu ya. Karena dilihat tombolnya ini bagus, saya curiga ada di dinamo ini. Bukan dinamonya yang rusak ya, tapi arang atau kalau di motor itu disebutnya cool ya, di starter ini. Ini harus dibongkar total. Di sini nggak ada baut, berarti membukanya harus di bawah. Tuh, ini kotor sekali. Ini parah ya, kotornya parah banget. Soalnya nggak diurus, cuma dipakai. Nah, di sini bukanya. Yang bawah ini diputer searah jarum jam, ya. Pakai obeng minus. Di sini diputer pakai obeng pelat. Terus di atasnya itu yang kipasnya nah ini ditahan ya. Duh, ini keras sekali ya. Nggak tergoyahkan, ini keras banget. Saya mau buka dinamonya susah ini. Ini udah sedarah sedaging. Duh, asli ini susah banget.
Ini nggak bisa dibuka dari yang lainnya, ini harus dibuka kipasnya dulu. Kipas buat muterin pada pisau yang ada di gelas. Karena sangat keras ya, nggak kuat saya ini, nggak kuat nahannya. Jadi terpaksa saya bongkar seperti ini. Saya cabut dulu bagian ini, bagian lilitannya. Saya potong. Ini udah putus nih kabel tis ya. Ini terkena panas, udah pada putus. Ini tersisa angker atau apa namanya. Nah, baru mau kena ya. Ini harus pakai jurus kilat bajra ya, baru mau kena. Akhirnya jadi berantakan kayak gini. Nah, ini yang saya potong. Nah, ke sini ya, koneknya ke arah kabel yang mau ke arang. Ke arang. Ini kotor. Nah, ini yang disebut arang, atau pada starter motor itu sebutnya cool starter. Kalau di dinamo ini saya nyebutnya arang aja. Tuh, ini udah pendek sebelah. Tuh, udah segini ya. Tapi harusnya ini bisa hidup. Soalnya masih ada ya, masih belum nyampe ke kabelnya. Selama kabelnya belum terbabat, itu masih bisa seharusnya. Tapi kenapa kok ini nggak mau hidup ya, nggak mau muter. Ini kotor, saya bersihkan dulu sepintas lah, jangan terlalu kotor. Saya akan coba sambungkan lagi aja dulu ya. Nanti videonya saya akan percepat, soalnya durasinya pasti lama nih. A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. Gulungannya sudah saya rapikan kembali, sudah saya sambung. Dan ini bagian angkernya atau apa ya. Kalau misalkan ada yang senasib, pasang ringnya itu jangan sampai kebalik. Ini angker atau apa saya lupa namanya. Pasang ring-ringnya jangan sampai kebalik ya, harus teliti. Dan bagian fibernya itu harus di luar. Fiber atau kayak plastik ya, wujudnya kayak gitu. Nah, ini yang fiber, ini harus di luar. Kalau misalkan kebalik biasanya seret ya, bahkan bisa macet. Untuk pengaman sambungan gulungan ini saya gunakan isolasi bakar. Kalau misalkan mau pakai isolasi, jangan pakai isolasi yang hitam ya, yang plastik. Gunakan isolasi kertas aja. Atau kalau ada selongsong anti panas. Nah, ini bagian arangnya nanti ya, belakangan. Sekarang tinggal penutupnya, bagian bosnya dioglek-oglek dulu ya, biar nggak macet. Susah ya, soalnya kotor ini asnya.
Kalau udah dibaut kita putar-putar dulu ya biar kagak macet. Kalau misalkan seret, ketok-ketok sedikit. Nah, ini arangnya baru kita pasang. Caranya seperti ini. Ini kan ada kunciannya nih. Tinggal ditekan, terus dorong atau tarik. Tekan, tarik. Baru kita masukkan arangnya. Ini jangan kebalik ya, ini harus longgar nih. Nah, kayak gini. Harus longgar kayak gitu. Jangan sampai seret. Kalau seret nanti macet. Sekarang kunciannya tinggal benerin, terus masukin lagi. Yang satunya lagi. Oh, ini dalam ya. Pantesan nggak muter, jadi nggak kena ya. Karena pendek, jadi nggak kena. Saya akan coba kali saya ganjel dulu nih pakai bekas kabel. Tujuannya biar kena ya, biar kena ke kabel penguncinya. Tuh, ini kan dalam. Pas kita masukin itu nggak kena, jadi longgar. Saya akan coba ganjel. Nah, udah tinggal dites. Ini kalau misalkan bingung ya, pusing mikirin gimana caranya pasang kabelnya, sebelum dibongkar dipoto dulu ya. Kalau nggak hafal, ya syukur-syukur kalau udah hafal. Kalau misalkan nggak hafal, tinggal dipoto atau ditulis ya di kertas. Untuk cara ngetes tombol ini juga gampang ya. Kalau misalkan pengen tahu masih hidup atau enggaknya, tinggal digabung ya, ambil. Nah, di sini salah satu nih. Saya akan coba dulu nih. Ini jangan sampai disentuh, karena ini langsung ya dari listrik. Saya lihat dulu nih, takut kepegang. Wih, mantep ya. Langsung muter. Berarti bener ya, yang menjadi penyakitnya itu arangnya yang tadi, yang saya ganjel. Sekarang sudah ketahuan ini penyakitnya, tinggal diganti. Arang yang tadi tinggal diganti ya dengan yang baru. Nih yang di sini. Alat kayak gitu murah kok. Harganya paling cuma goceng ya. Tadi saya ganjal ya pakai tembaga bekas kabel. Jadi mau hidup. Nah, yang ini ya yang harus diganti nih. Sudah pendek. Ini bisa sih diganjal kayak tadi. Nah, kayak gini. Cuman nanti umurnya nggak lama ya. Udah pendek gini. Ini murah kok harganya. Nggak mahal. Ini saya akan bersihkan dulu sedikit ya. Yang penting jangan sampai kayak gini lah. Kalau misalkan sudah ngikutin cara saya kayak gini tapi tetap nggak hidup, coba cek ya yang bagian sini nih.
bagian tembaganya. Nah, ini bagian ini gosong atau enggak, putus atau enggak. Saya akan coba buka lagi ya, biar jelas. Nah, untuk bagian ini juga perlu diperhatikan ya, ini gosong atau enggak. Apalagi kalau blender yang murah itu biasanya suka putus ya, mudah putus. Dan kalau yang murah itu nggak bisa disambung, susah. Soalnya bukan tembaga asli, jadi cuma aluminium disemprot. Untuk cara memastikannya juga bisa diukur ya pakai multitester. Saya akan coba sedikit kasih contoh ya. Kalibrasinya disetel pada 200 ohm. Ini di sini ya, 200 ohm. Kalau yang analog bisa dikali 10 ya. Nah, ini jadi dibagi dua nih. Yang ini yang dari listrik, sama ini dua. Jadi satu gulungan, ini dua kabel. Dan yang ini yang sebelah ini ada 3. Nah, kayak gini. Jadi speed ini 3 ya, 3 speed. Jadi ada 3 gulungan. Pertama yang satunya dulu. Nih kabel ini dikalibrasinya, bentar, 6 ya. Catat itu 6. Coba sekali lagi. 6 tetap. Di angka 6 ya, catat ya. Coba yang kabel dari setrum ke yang menuju arang, 5,8, 5,7. Yang ini ke sini ya, nih 5,7, berarti diambil 6. Itu hambatannya segitu ya. Nah, ini yang speednya. Ini yang speed gulungannya di sini ya, di 2 kabel, terus di sini 1. Jadi numpang 1. Di sini numpang. Coba cek satu-satu. Ini ada 9,6. Hambatannya berarti 9,5. Hambatannya berarti 9,5 dikurangi 6. Terus yang satunya lagi 7,6. Hambatannya 7,6 diambil 6 ya, maksudnya bukan 6, 0,6. Ini berapa ini? 6,2, 6,1 diambil 0,6. Ya pokoknya kalau hambatannya, nyari hambatannya kayak gitu ya. Ini kan nggak nyari hambatan, cuma nyambung atau enggaknya. Nah, kalau ke sini enggak ya, nggak nyambung tuh. Nggak nyambung. Ke speed kan beda lilitan. Jadi ini nggak nyambung, misah. Yang ini juga sama tuh, nggak nyambung. Ini misah tuh. Kabelnya itu yang kuning, biru, putih. Itu misah, itu speed. Kalau yang merah misah lagi. Nah, gini ya. Jadi yang satu numpang. Jadi
speed sih. Kalau semakin banyak gulungan kan hambatannya semakin gede juga. Kalau misalkan ini putus, bisa juga digulungnya, dililit. Ininya tinggal kita potong nih, terus kita hitung berapa biji kita bisa gulung. Nah, ininya jangan dibuang. Kalau misalkan dipotong, ini jangan dibuang. Ininya potong, terus hitung berapa biji, tinggal kita lilit. Apalagi kalau blender yang murah, dililit itu lebih menguntungkan ya, lebih awet. Karena lilitannya bisa kita tambahin, jadi lebih awet. Saya contohkan ya, ini misalnya tembaga kayak gini ya. Kita ini potong nih, misalnya ini potong. Bayangkan ini udah nggak ada ya. Terus kita masukkan ya, masukkan ke sana. Nah, keluar di sini, lalu kita masukkan plat kayak gini. Nah, kayak gini ya. Terus diputer, masuk lagi ke sana. Nah, kayak gini ya. Terus kayak gini. Sampai hitungannya itu pas ya, cukup. Nanti kalau udah semua cabut, bakalan rapi. Ininya platnya harus dari yang tumpul ya, jangan dari besi, harus dari bambu lebih bagus. Untuk ukuran kawatnya kita ukur ya, atau kalau nggak tahu bisa cari di Google ukuran kawatnya, atau jumlah lilitannya juga bisa. Kita bisa tambahin juga, misalnya lilitannya ada 200, kita bisa tambahin jadi 202, 203, itu lebih bagus. Untuk bagian ini brush, oh iya ya, ini namanya brush. Ini juga bisa pakai gerinda ya, brush gerinda atau arang gerinda. Ini bisa. Kalau misalkan nggak masuk, seumpamanya nih, ini misalnya punyanya gerinda, terus kita masukkan ini nggak masuk, kita bisa asah ya, pakai amplas atau apalah, yang penting asahan, kita asah sampai longgar ya kayak gini. Jangan sampai seret, kalau seret nanti macet. Terus jangan pakai tang kayak gini, ini pecah ya. Nanti kalau pakai tang pray pecah. Terus apalagi ya, kayaknya udah semuanya ya. Ya dadah dulu lah. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.